Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, saya banggakan. Terlebih sebelumnya, sebelum saya menyampaikan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Ambal tahun pelajaran 2021-2022, perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Rohadi, pengampu mata pelajaran matematika kelas 9. Sebelumnya anak-anakku saya ucapkan selamat atas diterimanya Anda menjadi siswa SMP Negeri 1 Ambal tahun pelajaran 2021-2022. Anda terpilih dari sekian ratus, dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Anda sekarang menjadi siswa SMP Negeri 1 Ambal. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pada MPLS tahun pelajaran 2001-2022 ini saya menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Untuk itu tolong diperhatikan. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa membaca modul ataupun kumpulan materi yang nanti akan diberikan kepada kalian semua. Anak-anakku, kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seiring dengan itu, kurikulum itu mengalami perkembangan, mengalami dinamika. Kita mulai kurikulum itu dimulai tahun 1964, kemudian diperbaharui lagi tahun 1968, kemudian diperbaharui lagi kurikulum 1975. Setelah itu adalah kurikulum 1984. Kurikulum 1994 tahun 2004 diperlakukan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian tahun 2006 diberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2004 yang disempurnakan sampai pada tahun 2013. Nah, implementasinya pada tahun 2013 diberlakukan yang namanya kurikulum 2013, tapi pelaksanaannya dimulai tahun 2014 dan dilaksanakan secara bertahap. Perlu kalian ketahui bahwa diberlakukannya kurikulum 2013 adalah untuk menjawab tantangan global di mana mutu pendidikan Indonesia selalu berada pada level terbawah. Untuk itu, pada kurikulum 2013 setiap lulusan diharapkan mempunyai standar kompetensi sikap atau attitudes, kemudian standar kompetensi keterampilan atau skill, dan kemudian standar kompetensi pengetahuan atau knowledge. Nah, untuk itu maka nanti pada buku-buku kurikulum 2013, terutama buku-buku matematika, nanti akan banyak diperkenalkan soal-soal olimpiade atau soal-soal PISA dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Berikutnya anak-anakku, pada kurikulum 2013 kita mengenal nanti adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik SMP atau MTS pada setiap tingkat kelas. Nah, rumusan kompetensi inti ini nanti K1 itu merupakan kompetensi inti sikap spiritual. KI2 merupakan
untuk kompetensi sikap sosial. Kemudian KI 3 atau kompetensi inti 3 untuk kompetensi pengetahuan. Kemudian untuk kompetensi 4 adalah untuk kompetensi keterampilan. Nah, selanjutnya nanti yang akan Anda pelajari itu adalah yang dipelajari di sekolah pada masing-masing. KI nanti adalah KI 3 dan KI 4. Kalau KI 1 dan KI 2 nanti akan dilaksanakan penilaian sikap. Nah, untuk KI 3 nanti dijabarkan menjadi KD 3 dengan kode 3 titik. Kemudian KI 4 dijabarkan menjadi KD keterampilan dengan kode 4 titik. Itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru di kelas Anda masing-masing. Berikutnya anak-anakku, karena Anda di SD sudah melaksanakan kurikulum 2013, tentu tidak berbeda dengan apa yang nanti kita laksanakan di jenjang SMP. Dalam hal ini adalah pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah, di mana dulu diperkenalkan dengan istilah 5M. Yang pertama adalah mengamati, kemudian yang kedua adalah menanya, kemudian yang ketiga adalah mencoba atau mengumpulkan informasi, kemudian yang keempat adalah menalar atau mengolah informasi, kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan, sehingga dikenal dengan istilah 5M. Sesuai dengan perkembangan ditambah 1M lagi. Ini harapan dari kurikulum 2013, yaitu M yang sekarang berarti 6M, yaitu mencipta. Nah, silahkan nanti akan Anda pelajari bersama Bapak Ibu Guru. Berikutnya anak-anak saya sampaikan, tentu ini yang menjadi mata pelajaran pada kurikulum 2013 di jenjang SMP. Perlu anak-anak ketahui bahwa mata pelajaran ini disesuaikan dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nanti yang perlu anak-anak ketahui, nanti lebih jelasnya dibaca pada modul. Mata pelajaran ini yang saya sampaikan adalah khusus kelas 7. Nanti kelas 8 dan 9 sama. Untuk kelompok A yaitu 1. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alokasi waktu yang diberikan per minggu adalah 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu alokasi waktunya juga 3 jam. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia. Ini paling banyak, per minggunya 6 jam pelajaran. Nomor 4, matematika. Per minggunya adalah 5 jam. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Per minggunya alokasi waktunya 5 jam pelajaran. Kemudian yang keenam, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, 4 jam pelajaran per minggu. Yang ketujuh adalah bahasa Inggris, yaitu 4 jam. Berikutnya anak-anak kelompok B. Yang ke-8 seni budaya, itu 3 jam pelajaran. Kemudian yang ke-9 pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, itu 3 jam pelajaran. Kemudian 10 prakarya, itu adalah 2 jam pelajaran. Yang ke-11 terakhir adalah bahasa Jawa selaku muatan lokal, yaitu 2 jam pelajaran. Sehingga kalau dijumlah dalam 1 minggu Anda belajar selama 40 jam pelajaran. Itu dalam kondisi
normal. Nah, karena ini kondisinya adalah masih kondisi pandemi, maka nanti akan disesuaikan. Ya. Nah, perlu kalian ketahui alokasi waktu untuk 1 jam pelajaran adalah 40 menit dalam kondisi normal. Jadi satu contoh matematika, sehari itu seminggu per minggu alokasi waktunya adalah 5 jam. Berarti dalam 1 minggu Anda belajar matematika adalah 5 kali 40 menit, yaitu 200 jam pelajaran atau 200 menit. Itu dalam kondisi normal. Nah, karena ini mungkin situasi masih pandemi, Anda belajarnya nanti adalah pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan media, nanti adalah menggunakan HP, menggunakan WhatsApp, Google Classroom ataupun Google Form. Nanti akan Bapak Ibu guru lakukan bersama-sama dengan Anda. Berikutnya anak-anakku yang saya sayangi, ini yang penting sekali, bahwa sekarang adalah aspek penilaian. Wah, ini penting sekali. Biar Anda tahu nanti nilai apa saja yang akan diambil oleh Bapak Ibu guru bersama kalian semua. Tidak jauh berbeda dengan di SD. Yang pertama adalah nilai aspek pengetahuan, yaitu nilai aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu pada jenjang SMP mempunyai bobot 40% pengetahuan dan 60% adalah karakter. Ini pendidikan karakter itu sangat penting sekali, ya, karena nanti diharapkan lulusan kurikulum 2013 itu mempunyai keseimbangan antara kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan skill atau pengetahuan, ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa nanti setiap KD kompetensi dasar atau masing-masing bab untuk masing-masing mata pelajaran, Bapak Ibu guru akan setelah selesainya 1 KD akan melaksanakan yang namanya penilaian harian. Nah, untuk penilaian harian pada aspek pengetahuan dapat dilaksanakan 1 di antara 3. Ada 3 cara nanti dalam mengambil nilai aspek pengetahuan. Yang pertama mungkin tertulis, yang kedua mungkin ulangan lesan, yang terakhir mungkin penugasan. Jadi untuk setiap KD itu hanya 1 di antara 3 itu. Tapi mungkin Bapak Ibu guru ada juga yang mengambil nilai ujian ulangan tertulis dan penugasan. Tapi minimal 1 ulangan tertulis atau ulangan lesan atau penugasan. Nanti silakan diikuti. Berikutnya anak-anak, aspek yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, pada aspek keterampilan ini diharapkan Anda mempunyai sikap ilmiah dan karakter yang terbentuk. Sehingga yang paling penting sekarang justru pada kurikulum 2013 ini adalah aspek keterampilan. Jadi banyak anak yang mereka tuh pinter secara pengetahuan tapi nggak terampil. Nah, padahal dalam dunia kerja sekarang yang dituntut adalah terampil. Untuk itu nanti nilai keterampilan benar-benar ini ditekankan pada pengambilan nilai pada kurikulum 2013. Nah, sama halnya dengan aspek pengetahuan, untuk pengambilan nilai pada aspek keterampilan ada juga 3 cara untuk masing-masing KD. Cara yang pertama adalah dengan praktek. Cara yang kedua adalah dengan cara produk atau produk.
Kemudian cara terakhir adalah dengan menggunakan proyek. Nah, nanti silakan akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru pada masing-masing mata pelajaran. Nah, misalkan matematika, nanti masing-masing adik, mungkin Pak Guru atau Bu Guru akan memberikan pengambilan nilai keterampilan pada tadi ini adalah dengan cara proyek. Nah, proyek itu apa Pak? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah aspek penilaian sikap dan perilaku. Ini penting sekali. Jadi nanti akan saya jelaskan pada kriteria kenaikan kelas. Jadi sikap Anda benar-benar dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, teman sejawat, kemudian penilaian diri sendiri. Lalu Bapak Ibu guru nanti lewat jurnal atau orientasi Pak Guru tadi itu akan setiap saat mempunyai itu catatan. Anda baik ya dicatat, Anda berlaku kurang baik juga dicatat, ya. Makanya hati-hati sekali nanti, karena sikap Anda adalah dinilai dan sangat menentukan nanti dalam hal kenaikan kelas maupun penentuan kelulusan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, berikutnya adalah pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah ini, apa itu KKM anak-anakku? Itu adalah nilai minimal yang dicapai oleh peserta didik pada penilaian harian pada sebuah KD atau beberapa KD. Jadi intinya seperti ini anak-anakku. Nanti setiap selesai KD atau satu KD atau satu bab, itu Bapak Ibu guru akan melaksanakan tagihan yang namanya penilaian harian. Kalau nanti KD-nya banyak, bisa juga satu KD atau 2 kali penilaian harian. Atau KD-nya itu sangat tipis, kecil sekali, bisa juga digabung. Tidak hanya satu KD, tapi minimal satu KD diambil yang namanya penilaian harian. Nah, nilai minimal yang sudah ditentukan di SMP Negeri 1 Ampel untuk tahun pelajaran 2021-2022 KKM-nya adalah 75. Ingat-ingat, KKM-nya adalah 75. Artinya, jika Anda melaksanakan penilaian harian, nilainya kok belum 75, maka Anda wajib mengikuti yang namanya remedi. Ya, nanti. Nah, untuk itu anak-anakku, tentu karena nilai minimalnya itu 75, ada juga rentangan nilai nanti yang akan Anda jumpai di dalam rapot dan ada sebutannya. Ya, kalau Anda nanti mendapatkan nilai 75 sampai 82, itu predikatnya adalah cukup. Nanti disingkat C. Kemudian Anda penilaian harian kok mendapat nilai 83 sampai 90, predikatnya adalah B atau baik. Kemudian terakhir nilainya adalah 91 sampai 100, maka predikat yang Anda peroleh adalah amat baik atau A. Ini penting sekali di KKM. Ya. Nah, Pak, apa setiap KD KKM-nya sama? Ya, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan ketika ulangan harian. Mungkin Bapak Ibu guru kalau KD itu kok sulit, nah, mungkin KKM-nya 74. Bisa saja KD itu kok mudah, nanti KKM-nya bisa 77 atau 76. Yang penting di akhir nanti minimal semuanya adalah KKM-nya 75.
Kemudian anak-anakku yang terakhir ini adalah kriteria kenaikan kelas. Ini yang paling penting. Tentu semua Anda pengen naik ke jenjang kelas yang lebih tinggi, juga pengen lulus. Karena Anda ini sekarang kelas 7, maka yang saya jelaskan sekali lagi kriteria kenaikan kelas. Nanti untuk kriteria kelulusan kalau Anda semua sudah kelas 9. Untuk kriteria kenaikan kelas adalah seorang peserta didik akan naik ke jenjang kelas berikutnya jika sudah menyelesaikan seluruh beban mata pelajaran selama 2 semester atau selama 1 tahun. Ya, jadi Anda sudah menyelesaikan semua dengan nilai pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan adalah 75 dan nilai pada aspek sikap minimal adalah baik. Nah, ini penting sekali. Ini walaupun kondisinya kondisi pandemi, Bapak Ibu guru akan menilai sikap Anda lewat keaktifan Anda mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi satu contoh, Anda nilainya ya misalkan semua nilainya itu bagus di atas 75, bahkan ada yang 90, ada yang 91, hampir 100. Ketika sikap Anda itu cukup, berarti Anda tidak naik kelas. Karena minimal nilai sikap adalah baik. Hati-hati ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, Anda semua tidak boleh seenaknya. Nanti semuanya akan terdata siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ya. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu pada pengenalan kurikulum 2013 yang penting saya sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat Anda mempunyai gambaran tentang kurikulum 2013 yang akan Anda jalani selama Anda menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Ambar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita semua berdoa, semua kita diberikan kesehatan, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua berdoa semoga wabah tahun pandemi ini segera berakhir, kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka secara normal. Berdoalah, jangan putus asa, dan jangan panik karena Allah selalu bersama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.